Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah rekan-rekan, di sini kegiatan kita kan bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu nggak sih apa sih bimbingan kelompok itu? Sepengetahuan rekan-rekan sekalian ya? Belum. Oke. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan pada suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan bimbingan kelompok itu agar setiap anggota kelompok bisa berbicara di orang banyak, terus bisa mengeluarkan pendapat-pendapat dia, mengeluarkan ide, saran pada orang banyak tersebut, dan juga bisa untuk memberi informasi pada orang banyak gitu. Selanjutnya asas dalam bimbingan kelompok ini yang pertama itu asas sukarela, yaitu sukarela itu tidak terpaksa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan ikhlas gitu, nggak ada paksaan gitu. Yang kedua asas kerahasiaan. Jadi maksudnya asas kerahasiaan itu ialah kita itu cukup yang di sini yang tahu informasi itu, dan tidak diperbolehkan yang orang lain tidak bisa tidak tahu gitu. Setelah itu lanjut ke rangkaian. Oke, sebelum kita melanjutkan kelompok ini, kita saling kenalan dulu gitu. Dari masnya, sudah saling kenal belum ya? Oke, jadi biar lebih kenal gitu, jadi kita ada yang namanya rangkaian nama gitu. Misalkan dari Mas Yodin ke Mas Haikal, jadi seterusnya gitu. Coba dari Mas Yodin. Saya Haikal, sambil saya panggil. Oke, udah saling kenal lah ya. Selanjutnya kegiatan ini juga kegiatan dalam bimbingan kelompok itu untuk tujuannya yaitu tadi untuk yang pertama itu memberi informasi, terus bisa mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan bisa berbicara kepada orang lain, dari yang pertamanya kaku menjadi udah kaku lagi gitu. Terus rekan-rekan ini udah pada siap belum? Siap ya, harus siap lah. Ya. Di sini saya yang akan memberikan topik dalam bimbingan ini. Topik yang akan kita bahas itu yaitu tentang kekerasan seksual pada remaja
masa kini lah. Jadi menurut rekan-rekan penting nggak sih topik tentang kekerasan seksual pada remaja yang sekarang ini? Penting. Menurut Mas Yodin nih, pentingnya gimana nih Mas? Intinya karena memang kekerasan itu kan suatu hal yang Ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih tentang kekerasan seksual ini, pengetahuan rekan-rekan apa sih kekerasan seksual ini yang rekan-rekan tahu gitu? Kalau dari Mas Yodin? iya, contohnya ini yang saya lihat aja saya ketahui. Ya. Itu kekerasan seksual itu contohnya kita memperkosa orang lain, saya itu. Oh ya. Terus juga kayak begal payudara dan lain-lain. Itu, Pak, kejadiannya kan nggak lama itu ada di sekitaran kampus kita itu. Iya. Kalau dari Mas Fajri nih, Kalau sepengetahuan saya kayak dari kekerasan seksual itu sendiri, perilaku seseorang kepada korban dan dampak tujuan dari orang tersebut. ya tidak dulu tidak. Ya. Ya, benar dari apa kata Mas Yodin, Mas Fajri itu semuanya benar. Kekerasan seksual itu ya setiap perbuatan yang merendahkan seperti menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang gitu. Nah, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender itu yang dapat berakibat penderitaan psikis atau seperti trauma. Nah, itu akibat ini. Terus perbuatan fisik juga itu, fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Terus apa saja sih yang termasuk dalam kekerasan seksual itu? Kalau dari Mas Haikal, pengetahuannya. Dari pengetahuan saya ya, itu emang kasus pemerkosaan Wah, biasa udah sering terjadi di lingkungan kita. kalau dari Mas Reza nih, apa yang termasuk dalam kekerasan seksual itu? Itu kayak begal payudara ya. Oke, benar semua nih dari Mas Haikal, Mas Reza itu benar semua. Yang termasuk dalam kekerasan seksual itu yang pertama itu pemerkosaan. Pemerkosaan itu ialah pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban. Itu yang pemerkosaan itu. Yang kedua itu intimidasi seksual. Itu termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan gitu. Yang ketiga itu pelecehan seksual. Kan pelecehan itu tidak hanya tentang pemerkosaan ya. Pelecehan itu ya seperti begal payudara tadi, tentang dilecehkan gitu. Yang keempat eksploitasi seksual. Selanjutnya perdagangan perempuan nih. Perdagangan perempuan itu tujuan seksual. Sekarang marak kan yang orang-orang yang para wanita lah diculik terus dijual, marak dijual terus dijual ke orang lain gitu, hanya untuk memuaskan para pelanggan gitu. Ya. Nah, itu kan sedang marak-marak di zaman sekarang ya. Yang misalnya prostitusi, ya itu kekerasan seksual masih kan, itu lebih kaya itu.
Terus ciri-cirinya nih, ciri-ciri kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual menurut perilakunya itu tadi ya. Yang pertama itu komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang. Ya. Nah, yang kedua itu memberikan siulan. Ya, misalkan ada Gimana, Bang? Gimana? ada cewek lewat Contohnya. nih. Cewek lewat, Pak. Nah, Contohnya. terus kita siul Kayak mana sih, siul Bang? genit gitu, sweet gitu. Wis. Itu ciri-ciri mau melakukan pelecehan seksual itu tadi. Terus yang ketiga nih, ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya gitu. Jadi ngajak Yuk kita ya yuk. entah modusnya yuk kita ke Kemana? kafe itu yuk, buat minum gitu kan. Minum kopi. Minum kopi, Minum ntar kopi. habis Kopinya itu dimasukin iya juga, Pak. dimasukin racun. Racun apa-apa. Nah. Terus penyebab kekerasan seksual itu bisa terjadi itu yang pertama faktor individu. Nah, faktor individu yaitu penggunaan alkohol bisa itu dan narkoba itu bisa menyebabkan pelecehan seksual karena kalau sudah memakai barang-barang seperti narkoba, alkohol itu alam sadarnya udah nggak ada, jadi udah nggak sadar lagi. Ada cewek lewat nih, dia sedang posisi mabuk, pasti kan ini ya kan langsung dilecehkan gitu, itu udah digodain. Yang kedua faktor hubungan. Faktor hubungan itu seperti riwayat konflik dalam keluarga, atau kekerasan dalam keluarga, riwayat masa kecil yang mengalami pelecehan fisik, seksual atau emosional. Nah, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu gimana nih? Kalau menurut Mas Fadri, Ya, mencegah? mungkin dari diri sendiri dulu menyadari kalau kekerasan seksual itu nggak bagus ya, kayak dengan cara ya itu ikut sosialisasi kekerasan seksual supaya kita dari diri sendiri ini sadar loh nggak boleh melakukan hal tersebut. Ya, benar. Kalau dari Mas Haikal, Kalau dari saya sendiri ya, pertama itu kita jaga diri lah pokoknya dari orang-orang yang dari awal kayaknya ini nggak benar nih orang ini, jadi jauhin aja nih orang-orang ini. Pokoknya intinya ya jaga diri, jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal kayak gitu. ya. Kalau dari Mas Radin sendiri nih, mau tahu untuk mencegahnya gimana? Nah, daripada harus mengontrol orang lain, bisa kita mengontrol diri sendiri, Pak. Contohnya kayak belajar diri atau apa untuk menghindari hal Benar. Kalau dari Mas Reja, Pasti kita membentengi diri kita dari mendekatkan diri kepada Tuhan. baik. Dari semua jawaban rekan-rekan semuanya itu semuanya benar. Di sini saya akan memberikan 8 cara mencegah terjadinya kekerasan seksual itu. Yang pertama itu menghindari tempat yang berbahaya gitu. Apa saja coba ya tempat yang berbahaya menurut Mas Haikal ya? Kayak gang kecil gitu ya, Gang kecil yang sepi gitu ya. akhirnya nanti ada orang-orang geng. Iya, bisa juga. Kalau dari Mas Dodi, itu, Pak, di tempat apa minum-minuman keras gitu. Klub. Udah lo kan? Klub malam. Udah. kalau dari Mas Fadri nih, Tempat bagi bahaya itu yang paling penting tuh kayak tempat minim pencahayaan itu ya Mas. Kayak ada gelap ya, tempat Lebih baik mencegah dari tempat-tempat gelap. benar Ya, kayak ya. contoh
kosan gondrong itu. Ya, nah di situ juga rawan. Dari pas bilang Ya dari foto berbahaya itu ya kayak misalnya yang maksudnya emang terkenal bahaya gitu kan. Emang kalau misalkan orang di kawasan berbahaya ya kita cuma jalan situ. benar. Nah tadi yang pertama itu menghindari tempat yang berbahaya. Nah, terus yang kedua ini jangan percaya penuh kepada orang yang tidak dikenal. Misalkan ada orang yang misalkan kita sendirian nih, ada orang yang nggak dikenal lewat, mau kemana dek, mau kemana kak, katanya lain. Ayo saya anterin aja. Nah itu jangan terlalu mudah dipercaya gitu. Kita harus melihat situasi dan kondisi gitu. Kalau ganteng Pak? Kalau ganteng suka, aduh, jeda. Terus yang ketiga nih, itu hindarin obrolan yang berbau pornografi. Itu biar mencegah adanya terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan itu tadi. Jadi alangkah baiknya kita mencegah dari obrolan, dari hal terkecil aja dulu kita. Contohnya kita nih ada kawan kita lagi ngumpul nih, ada kawan yang lewat nih seksi gitu. Kayak mana itu Pak? itu kita kalau bisa kita harus alihkan pembicaraannya, jangan sampai melenceng gitu. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Gitu juga kita nggak boleh kan Iya. bicarakan orang lain ya, Pak? Iya bener, dosa. Selanjutnya kuasain metode melumpuhkan lawan. Nah benar kata Mas Yudin tadi, caranya itu salah satunya untuk belajar bela diri, buat antipasi, jaga diri kan. Iya benar Pak. Antisipasi. Yang selanjutnya itu berani bersikap tegas pada orang lain gitu. Kita jangan meleo gitu, misalkan disuruh gini, kalau kita tahu ini perbuatan yang buruk ya kita tegas, dengan cara tegas kita nolak gitu ya, kalau bisa kita hindarin. Nah, begitulah. Dari pembahasan yang sudah kita ini bahas itu, ada yang masih dibingungkan nggak dari rekan-rekan semuanya? Nggak ada sih Pak kalau dari saya. Betul, Kalau ya? Bapak udah menerangkan dengan sangat detail, dengan sangat sempurna. Alhamdulillah kalau sudah paham, sudah tahu lah bahayanya pelecehan atau kekerasan seksual itu tadi ya. Jadi saya harap Amin. ya rekan-rekan semua berkomitmen gitu untuk mencegah, kalau bisa hilangkan kekerasan seksual di era sekarang ini. Apakah rekan-rekan bersedia gitu? Bersedia, Pak. Gitu. Ya, ntar kalau ada orang diperkosa kita orang bantu. Iya harus, karena itu melanggar aturan. Indonesia negara hukum ya kan. Maksudnya Jadi harus tegas ya kan. Iya. Oke, kalau sudah paham semua, mungkin pembahasan pada bimbingan kelompok hari ini sampai sini aja dulu. Pesan-pesan. Kesan-kesannya itu untuk supaya kedepannya gitu, kedepannya pelecehan atau kekerasan seksual itu ini udah mengurang, kalau bisa menghilang gitu. Oke. Kalau dari ini Mas Yudin, pesan Atau pesan Pak? pesan dulu. Pesannya Pesan. untuk kita semua, jika ada perilaku kekerasan seksual, kita melihatnya mata sendiri, sebisa mungkin kita jangan membuka membantu. Juga kita harus sebagai reminder buat diri sendiri untuk menjauhi hal
Mas Haikal gimana? Kalau dari saya kalau kita tahu itu ada perbuatan yang salah, sebaiknya jangan dilakukan, hindari aja untuk jaga aman. Oke. Kalau dari Mas Pandri nih, Misalnya untuk para dari topik ini sih kita harus saling menjaga aja sih Kak, jaga diri aja juga untuk para perempuan yang terutama Ya. yang sering melaksanakan yang sering jadi korban kekerasan seksual itu lebih hati-hati lagi gitu. Mas Eja nih, pesan Ya pesannya intinya ya kita jangan sampai berkecimpung di dunia seperti itu. Juga harus Berkecimpung. membentengin diri kita terlebih dahulu dan yang tidak senang. oke. Itu pesan-pesan dari kita semua. Tercatat lah intinya ya. Terima kasih nih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir dan sudah mengikuti diskusi bimbingan kelompok ini sampai akhir, dan semoga kedepannya kita dilindungi oleh Allah lah, Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu lah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan di kelompok ini, alangkah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atau apabila ada bahasa saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.